Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Ramadan Karim yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema tentang mencari ilmu. Kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib sebagai bentuk ibadah pengabdian kita kepada Allah. Dengan kewajiban mencari ilmu, ketika kita mau melaksanakannya, kita akan mendapatkan pahala, kebaikan ibadah mencari ilmu. Mencari ilmu itu wajib sebagai bentuk kebutuhan hidup. Kita sebagai manusia membutuhkan ilmu untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Baik kebutuhan hidup biologis, kebutuhan hidup secara ekonomis, dan kebutuhan hidup dalam bersosial. Maka dengan ilmu kita dapat memenuhi semuanya. Mencari ilmu itu wajib sebagai bentuk tuntutan karir. Dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah masyarakat, kita membutuhkan eksistensi, pengakuan diri. Dan untuk dapat eksis menunjukkan pengakuan diri kita dalam segi kehidupan, kita juga perlu untuk memiliki ilmu. Maka sangat sesuailah ketika Allah memberi perintah untuk wajibnya mencari ilmu. Mencari ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Karena pada dasarnya dalam setiap tahapan kehidupan manusia membutuhkan ilmu yang berbeda-beda sesuai dengan tahapan hidupnya. Maka sangat benar jika disampaikan bahwa thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Dalam kitab Al-Ala juga disampaikan, ta'allam fa innal ilma zayyinun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Carilah ilmu, karena sesungguhnya ilmu menjadi penghias diri bagi seseorang. Dia akan menjadi terhormat di hadapan orang lain karena keilmuannya. Dia akan menjadi bijaksana dalam pemikiran karena keilmuannya. Dia akan disegani oleh lingkungannya karena keilmuannya. Dia akan mendapat nilai positif dari orang lain juga karena keilmuannya. Zayyinun, menjadi penghias. Tampan cantik tidak akan menjamin seseorang dipuji oleh orang lain. Tapi keluasan ilmunya, kedalaman ilmunya, kebijaksanaannya, pandai membawa dirinya dengan disertai ilmu, itu yang akan menjadi nilai orang itu di hadapan orang lain. Wa fadlun, seseorang akan menjadi lebih karena ada ilmu dalam dirinya. Ketika kita bergaul bersama teman dan kita bisa menunjukkan kearifan kita, kita akan dihargai oleh teman. Ketika kita bergaul bersama keluarga, ketika kita menunjukkan kelebihan kasih sayang karena ilmu, kita juga akan disayangi oleh keluarga. Ketika kita bergaul di tengah masyarakat, kita tunjukkan kebijaksanaan kita dalam ilmu, sehingga kita membawa diri dengan benar, kita pun akan dihormati oleh orang lain. Itulah yang disebut ilmu zayyinun. Menjadi penghias diri kita, menjadi kebaikan yang bisa dilihat oleh orang lain. Wa kun mustafidan likulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi. Jadikan ilmu itu membawa kebaikan, kemanfaatan, dan faedah. Setiap hari terlihat ada kebaikan dari keilmuan kita. Sekecil apapun,
keilmuan kita terlihat, keilmuan kita bermanfaat, keilmuan kita menunjukkan kebaikannya, disitulah kita akan menunjukkan ilmu itu bermanfaat, utamanya untuk diri kita sendiri. Wasbah fi buhuril fawaiti. Biasakan untuk selalu menunjukkan faedah-faedah dari kearifan dan keilmuan kita sendiri. Akan tetapi ilmu juga harus diseimbangkan dengan akhlak. Ilmun bila adabin, kanarin bila hatobin, wa adabun bila ilmin, karuhin bila jasadin. Ilmu yang tidak disertai dengan adab bagaikan kobaran api tanpa kayu yang dibakarnya. Niscaya mustahil akan bisa api itu berkobar. Begitu juga sebaliknya. Adab, akhlak, perilaku yang tidak disertai dengan ilmu itu bagaikan nyawa tanpa jasad. Dia hanya akan melayang, menguap, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dilihat, dan tidak bisa dipandang oleh orang lain. Oleh karena itu, mencari ilmu wajib. Mengetahui tentang adab juga wajib. Ilmu dan adab harus seiring dan sejalan. Kepandaian disertai dengan kearifan dan kebijaksanaan, kemudian perilaku dan perbuatan yang selalu dalam tuntunan, uswah, dan dalam setiap kebaikan akan menjadi penghias diri seseorang, penyelamat seseorang, dan menunjukkan kebaikan seseorang. Maka pemirsa sekalian, mari kita kuatkan hati kita tekadkan niat kita untuk terus mencari ilmu, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Semoga kita semua senantiasa dalam tuntunan Allah untuk siap thalabul ilmi, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Semoga ada manfaatnya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.